Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Alur cerita kali ini kami akan mengulas tentang cerita pada One Punch Man OVA. Artinya cerita nantinya tidak termasuk dalam cerita utama. Nah, pada episode OVA ini ada 6 episode dengan durasi yang berbeda-beda. Tetapi dalam pembahasan ini kami akan menyatukan episode ini menjadi satu. Bagaimana ceritanya, kalian bisa simak sampai akhir. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut alur cerita One Punch Man OVA versi Efek Anime. Cerita dibuka dari Genos bertanya tentang bagaimana gurunya yaitu Saitama bisa sekuat ini. Mengingat dari kejadian berlalu dirinya berbeda dari manusia biasa, bahkan sampai pahlawan kelas atas. Akan pertanyaan itu Saitama pun menjelaskan tentang sedikit kisah masa lalunya. Cerita berawal dari Saitama yang masih menjadi pengangguran dan mencari pekerjaan. Selain itu, penampilannya juga masih berbeda dari sekarang yang mana ia masih memiliki rambut. Artinya belum mempunyai kekuatan yang besar. Tentu saja meski demikian Saitama memiliki hobi yang sangat mulia yaitu menjadi pahlawan. Suatu waktu melawan beberapa penjahat atau monster secara tak sengaja bajunya sobek akan pertarungan. Jadinya ia mau tidak mau harus menjahitnya ke tempat pelanggannya. Lantaran hanya baju olahraga itu saja yang ia pakai untuk melawan para penjahat. Nah, si tukang jahit itu kita namai saja dengan Tobi. Mengetahui kalau Saitama datang lagi sebenarnya cukup kesal, dikarenakan Saitama belum membayar hutang kemarin. Namun karena dia suka sekali dengan namanya menjahit, akhirnya ia pun memberi keringanan kepadanya. Karena jika tidak, maka kemampuannya untuk menjahit akan hilang. Setelah berkata seperti itu, Tobi menasihati Saitama satu hal lagi. Yakni jika hobinya menjadi pahlawan, maka setidaknya jadilah pahlawan yang sesungguhnya. Mengingat baru-baru ini daerah ini banyak penjahat. Sepulang dari tempat itu Saitama mendapatkan masalah yang besar, di mana Juragan Kos memintanya untuk membayar tunggakan mengingat sudah 3 bulan menunggak. Juragan Kos itu juga berkata kalau menjadi seorang pahlawan seharusnya mempunyai uang. Saitama yang mendengar itu pun merasa bingung, karena benar kalau seharusnya pahlawan memiliki uang. Jadi mau tidak mau dia harus mendapatkan uang itu. Jika tidak, maka dirinya akan diusir. Esok harinya saat mengambil baju yang telah selesai dijahit, Tobi mendapatkan masalah juga. Yakni tokonya sudah menjadi milik makelar. Kenapa bisa seperti itu? Lantaran beberapa bulan ini ia tidak bisa membayar bunga tersebut kepada Nia Nialon atau Raja Pasar Gelap. Menyedihkannya lagi, polisi juga tidak bisa berbuat apa-apa tentang hal itu. Jadi solusi terbaik adalah membiarkannya saja. Atas hal itu Saitama merasa bersalah dan berniat membantunya. Dengan begini maka Tobi bisa bekerja lagi. Setelah itu Tobi menjelaskan tempat dari Nia Nialon, di mana tempat tinggalnya itu berada pada apartemen yang sangat berbahaya. Konon katanya apartemen itu adalah markasnya para penjahat. Sesampainya di tempat itu ternyata tak lain dan tak bukan adalah apartemen dari Saitama sendiri. Dari sini ia baru menyadari kenapa tempat ini sangat murah dibanding lainnya. Tanpa basa-basi Saitama langsung bertanya kepada tetangganya sebelah, yang ternyata tetangganya itu adalah markas dari Nia Nialon. Kemudian dengan singkatnya Saitama bisa menghajar mereka, hingga sampai bertemu dengan Nia Nialon. Tentu saja mengetahui rahasianya yang terbongkar itu membuatnya sangat marah, namun juga tertarik dengan Saitama, beralasan kalau dia sangat kuat. Marahnya lagi Saitama pergi ke sana hanya untuk menceramahinya tentang syarat dan ketentuan dalam usaha. Nia Nialon yang sangat marah pun tiba-tiba menjadi monster yang sangat aneh seperti banci. Seperti yang diketahui hanya dengan satu serangan saja monster itu langsung babak belur. Mengejutkannya lagi setelah berbuat sejauh itu ternyata dari mereka semua bukanlah Nia Nialon, melainkan Raja Pasar Gelap itu adalah Juragan Kos apartemen. Mengetahuinya membuat Saitama sangat terkejut. Lantaran sebelumnya dia sudah berniat untuk bisa mendapatkan uang untuk bisa membayar kosnya itu. Namun setelah seperti ini jadinya malah diusir dari apartemen. Pada kesendirian itu Tobi menghampirinya dan berterima kasih. Karena jika bukan dirinya maka toko ini akan tutup.
Tak disangkanya, setelah mendapatkan surat usaha itu, Tobi ingin pensiun dari pekerjaan ini, lantaran sudah sangat tua untuk menjalani profesi ini. Nah, untuk mengakhiri hobinya menjahit, Tobi memberikan baju terakhir yang dijahitnya. Yang tak lain, baju itu adalah baju yang selalu dipakai pada saat menjadi pahlawan. Seperti yang diketahui, Saitama dengan senang hati menerimanya. Pada awalnya, ia malu-malu untuk memakai baju ini. Tetapi setelah beberapa kali memakai, ternyata bajunya tidak seburuk yang dikira. Apalagi baju ini sangat spesial baginya. Mungkin itulah sekilas kenapa Saitama bisa memakai baju yang seperti ini. Mendengar penjelasan panjang lebar itu, Genos mendapati satu hal yang sangat penting. Jika menjadi pahlawan yang kuat, maka harus mempunyai sesuatu yang penting. Artinya sampai saat ini Genos belum memiliki hal yang seperti itu. Sejak hari itu Genos memulai investigasi untuk mencari tahu apa sebenarnya yang membuat gurunya menjadi sekuat itu. Sayang sekali setelah beberapa kali dia tidak menemukan apapun, dikarenakan Saitama adalah manusia normal. Dalam sudut Saitama sendiri entah mengapa ada orang yang selalu mengikutinya. Akan hal itu membuatnya sangat kesal siapa orang itu. Saat berjalan tiba-tiba ia dihentikan oleh manusia aneh yang berniat untuk membalas dendam. Entah siapa orang tersebut, yang pasti Saitama menganggap kalau orang ini adalah orang yang membuntutinya. Lalu dengan satu pukulan itu dia langsung mengakhiri hari buruk ini. Cerita beralih pada sisi dari Sonic yang berlatih untuk melawan Saitama nantinya. Namun sekian lama berlatih selalu menemui jalan buntu. Beruntungnya ia bertemu dengan seseorang yang bisa memahaminya, yaitu Matagi. Ternyatanya Matagi ini memiliki persoalan yang sama sepertinya. Yakni ia tidak bisa mengatasi rasa takutnya melawan orang yang kuat. Yakni tidak bisa membunuh beruang raksasa yang hampir membunuhnya. Intinya dalam mengatasi hal ini ia bersusah payah untuk bisa mengatasi rasa takutnya itu. Tahu akan hal itu Sonic pun melakukan apa yang Matagi katakan. Benar saja meski awalnya tidak berhasil, tetapi perlahan pasti rasa takutnya itu mulai hilang. Tak hanya itu, hal ini bisa teratasi berkat anak babi hutan yang bisa membuatnya bisa seperti ini. Sejak hari itu Sonic berlatih sama seperti itu sampai akhirnya ia menguasai rasa takutnya itu. Benar sekali setelah mencoba melawan Saitama dalam hayalannya ia berhasil mengalahkannya. Padahal sebelumnya ia tidak bisa berkutik sekalipun. Akhirnya setelah sekian lama ia berniat untuk menantang Saitama kembali. Sebelum itu dia berterima kasih kepada Matagi tentang semuanya. Satu kata Sonic untuknya adalah untuk mengalahkan orang yang lebih kuat ia harus merubah cara bertarungnya. Dengan begitu maka kemenangan akan di depan mata. Ternyata benar setelah bertemu dengan beruang raksasa itu Matagi tidak bisa mengatasinya. Beruntungnya hal itu berakhir ketika Saitama langsung mengalahkannya dengan pukulan mautnya itu. Mengingat hari ini pas untuk memakan daging beruang. Cerita berikutnya Silver Fang memata-matai Saitama. Tujuannya sudah pasti untuk mengetahui bagaimana Saitama mendapatkan kekuatan seperti itu. Tak hanya itu, ia juga tertarik untuk menjadikan Saitama berada di dojonya. Lalu setelah beberapa kali bertanya, Fang mendapatkan fakta kalau Saitama tidak mempunyai guru atau seni bela diri. Sebab itu Fang semakin tertarik untuk merekrutnya. Sayangnya Saitama tidak tertarik dengan apapun itu yang dimilikinya. Untungnya dalam satu kesempatan yang pas, Fang bisa membawa Saitama dan Genos ke tempatnya dengan alibi memberikan daging yang segar. Sebelum memberikan daging itu, Fang meminta Saitama untuk bermain beberapa game. Singkatnya, setelah beberapa kali permainan berlangsung, ia mendapatkan satu hal yang menarik. Bahwa Saitama adalah orang yang bisa melebihi kelas S atau apapun itu. Terlepas dari itu semua, tetap saja Saitama tidak mau bergabung dengan dojonya. Lanjut dari cerita dari kubu kelas B, peringkat tertinggi yaitu Fubuki. Di mana setelah kejadian besar kemarin namanya tidak disebutkan dalam koran. Atas hal itu membuatnya sangat marah besar. Bukan hanya itu, kakaknya yaitu Tatsumaki tidak berbuat apapun tentang hal ini. Dalam kesedihan itu dia bertemu dengan Genos di salah satu kereta. Tak disangkanya dalam kereta tersebut ada bom yang memiliki ledakan yang besar. Artinya dalam beberapa menit akan terjadi ledakan yang besar. Awalnya Fubuki tidak bisa berbuat apa-apa.
Namun karena ia adalah seorang esper di sini, hanya dialah yang bisa menyelamatkan semua ini. Sedangkan orang yang akan mencari bom itu adalah wanita kelas C yang membantu. Kemudian satu persatu orang pun berhasil dievakuasi. Terlebih lagi Genos juga sudah memperlambat laju dari kereta ini. Tidak beruntungnya meski telah selamat semua, kereta ini tetap akan meledak nantinya. Kabar baiknya kepanikan ini terhenti atas datangnya si esper terkuat yaitu Tatsumaki. Seperti julukannya itu, Tatsumaki dengan kekuatan espernya itu hanya dengan singkat mengakhirinya. Setelah berakhirnya itu semua menambah kepedihan dari Fubuki. Karena sejak dari dulu Tatsumaki selalu menyelesaikan semuanya. Akan tetapi kesedihannya itu berangsur hilang setelah perkataan dari wanita kelas C tadi. Bahwa meski belum kuat sekalipun tetap harus berusaha untuk mewujudkan hal itu mengingat ia adalah seorang pahlawan. Selanjutnya beberapa pahlawan kuat yang berhasil menyelesaikan masalah besar kemarin dikumpulkan menjadi satu tempat di tempat pemandian. Beralasan kalau hari libur ini adalah apresiasi terhadap asosiasi. Alhasil semua orang pesta besar-besaran untuk merayakan hari indah ini. Secara mengejutkan besoknya salah satu pahlawan yaitu Zombie Man telah tewas ditusuk oleh pedang dari Atomic Samurai. Walau diketahui kalau dia bukanlah pelakunya. Akan peristiwa itu menimbulkan kecurigaan masing-masing. Secara mengejutkan dalam perdebatan itu Zombie Man tiba-tiba hidup mengingat dia adalah zombie. Zombie Man juga mengatakan kalau orang yang menusuknya memiliki ciri-ciri seperti esper. Yang berarti yang menusuknya adalah Tatsumaki. Tatsumaki yang telah dituduh pun sangat marah dan mencurigai lainnya. Beruntungnya itu telah terhenti karena Zombie Man tidak mempermasalahkan hal itu, dikarenakan ia masih hidup. Dengan begitu masalah pun berakhir. Tak lama setelah itu ketua mencoba mencari jejak tadi malam melalui CCTV. Ternyata benar yang menusuk Zombie Man adalah Tatsumaki. Tetapi tidak ada bukti alasan yang jelas kenapa Tatsumaki melakukan hal itu. Yang ternyata semua ini bisa terjadi karena Saitama telah mengejek Tatsumaki yang meminum minuman anak-anak. Jadinya Tatsumaki yang merasa direndahkan pun langsung meminum sake tersebut sampai mabuk berat. Artinya dalang dibalik semua ini adalah Saitama sendiri. Walau pada akhirnya Saitama juga tidak merasa bersalah. Nah, itulah selingan cerita untuk One Punch Man. Meski dalam cerita ini tidak ada pertarungan yang sengit, tetapi meski demikian masih tetap menarik untuk ditonton. Apalagi kalian yang sangat suka dengan anime One Punch Man. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.